5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Swiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana melakukan perencanaan dalam pengelolaan kinerja yang terintegrasi dengan PMM. Sebelumnya saya sudah login menggunakan akun belajar saya. Tampilannya seperti ini. Kalau sudah tampil seperti ini, kita klik saja pengelolaan kinerja. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Isi perencanaan kinerja ini sudah dimulai dari tanggal 1 Januari hingga nanti tanggal 31 Januari. Di sini juga tertera bahwa dari bulan Januari hingga Juni kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan sudah jelas terpampang di sini, yaitu pada bulan Januari ini kita akan melakukan perencanaan dan persetujuan oleh atasan. Kemudian di bulan Februari nanti kita akan melaksanakan persiapan observasi kelas. Pada bulan Maret yaitu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan bulan April dan Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan dari atasan. Kemudian di bulan Juni nanti kita akan melaksanakan refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Langsung saja kita klik tombol yang berwarna biru ini, lanjut rencanakan kinerja. Pada perencanaan kinerja ini ada 5 tahapan yang harus kita lalui, yaitu dimulai dari praktik pembelajaran, dilanjutkan pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan yang terakhir adalah rangkuman. Perlu kita ketahui bersama bahwa unsur utama dalam penilaian kinerja yaitu praktik pembelajaran dan perilaku kerja. Jadi fokus kita nanti dalam peningkatan kinerja bukan bagaimana guru sibuk mengikuti seminar dan pelatihan, melainkan bagaimana kita memperbaiki layanan pembelajaran dan perilaku kerja kita di sekolah. Pada halaman ini kita akan ditunjukkan beberapa rekomendasi yang akan kita pilih, salah satu tentunya dalam perencanaan kinerja. Ini bisa kita klik untuk menampilkan yang lebih banyak lagi. Ya, di sini di rekomendasi ini ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Ini rekomendasi mana yang akan kita pilih? Misalnya adalah akan kita pilih penerapan disiplin positif. Ketika kita sudah memilih ini, maka tombol pengembangan kompetensi akan aktif. Kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di halaman pengembangan kompetensi ini, berdasarkan per Dirjen GTK, kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi dari pimpinan. Merencanakan pengembangan kompetensi ini, perlu kita ketahui bahwa setidaknya ada 18 rencana hasil kerja yang akan kita pilih untuk memenuhi target minimal 32 poin dan maksimal 128 poin. Maka sebelum kita lanjut untuk memilih rencana hasil kerja, perlu kita lihat dulu seperti apa rencana hasil kerja dan bukti dukungnya serta poin yang bisa didapatkan untuk nanti bisa 32 poin atau lebih.
Yang pertama misalnya ini adalah meningkatkan kompetensi melalui peran serta peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini nanti akan mendapatkan 8 poin. Bukti dukungnya berupa sertifikat topik, dan ini nanti ketika pelatihan ini selesai kita diwajibkan untuk melaksanakan aksi nyata. Berarti yang poin pertama ini cocok sekali dengan pelatihan yang ada di PMM. Maka saya rasa untuk yang nomor 1 ini bisa kita pilih nanti di rencana hasil kerja kita. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran serta sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Ini nanti kegiatannya yaitu 1 observasi sebagai pelaku dan 1 observasi sebagai pengamat. Jadi bergantian. Nanti poinnya 8, bukti dukungnya berupa laporan. Kemudian poin yang ketiga yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini nanti poinnya lumayan banyak yaitu 36. Kemudian bukti dukungnya adalah sertifikat. Kegiatannya ada 3. Yang keempat adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Ini nanti poinnya 8. Bukti dukungnya berupa sertifikat. Kemudian 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 8 poin. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 4 poin dengan bukti dukung berupa sertifikat. Yang keenam, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak. Nanti poinnya ini sangat tinggi yaitu 128. Nah, perlu diketahui bahwa guru penggerak yang angkatan 7 yang kemarin sudah keluar sertifikatnya di tahun 2023 ini tidak bisa dinilaikan atau tidak bisa digunakan pada tahun 2024 ini. Jadi yang bisa digunakan adalah dalam jangka waktu Januari sampai dengan Juni 2024. Yang ketujuh yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini 8 poin sertifikat. Bukti dukungnya berupa sertifikat. 1 kegiatan berdurasi 2-3 hari setara 8 poin. Kemudian yang ke-8 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Ini poinnya cukup tinggi yaitu 24. Bukti dukungnya adalah sertifikat. 1 kegiatan berdurasi 2-4 minggu selama setara dengan 24 poin. Selanjutnya yaitu yang ke-9, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini nanti bukti dukungnya berupa sertifikat kegiatan dan poinnya adalah 4. 1 kegiatan setara dengan 4 poin. Yang ke-10, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. 1 penghargaan setara 12 poin. Ini nanti bukti dukungnya berupa piagam dan poinnya lumayan yaitu 12. Kemudian yang ke-11, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini meskipun poinnya 6, tetapi kita harus lihat ini.
kita harus melihat kemampuan kita, apakah kita ini nanti bisa melaksanakan 10 aksi nyata yang setara dengan 8 poin. Maka kita perlu bijak dalam memilih rencana hasil kerja ini. Kemudian yang ke-12, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelah cerita praktik yang dihasilkan oleh guru dan atau kepala sekolah lain. Ini hampir sama poinnya, yaitu 6, memerlukan 10 cerita praktik setara 8 poin dengan bukti dukungnya berupa laporan. Yang ke-13, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. 10 perangkat ajar setara dengan 6 poin, bukti dukungnya berupa laporan, poinnya adalah 6. Kemudian yang ke-14, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. 1 cerita praktik yang terbit di PMM setara dengan 12 poin. 15, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. 1 perangkat ajar yang terbit di PMM ini cukup tinggi, yaitu setara dengan 24 poin. Bukti dukungnya adalah perangkat ajar yang sudah terbit di PMM. 16, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini juga harus terbit di PMM dengan poinnya 6. Kemudian yang ke-17, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 12 poin dengan bukti dukung sertifikat. Dan yang terakhir yang mungkin bisa kita pilih, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. 1 kegiatan setara 4 poin dengan bukti dukung sertifikat. Nah, kita akan kembali ke pengelolaan ini. Setelah kita tadi melihat 18 rencana hasil kerja, sekarang kita akan memilih rencana hasil kerja mana yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan kita. Meningkatnya kompetensi peran sebagai partisipan kegiatan seminar, ya ini bisa kita pilih. Bukti dukungnya berupa sertifikat, target kuantitasnya ini bisa kita pilih. Bisa 1 kegiatan, 2 kegiatan, 3, 4, 5. Misalnya kita pilih ini, kita pilih 2 kegiatan. Poinnya adalah 4 karena 2 kegiatan menjadi 8. Nanti akan muncul di sini total poin 8, masih kurang 24 poin. Kita tambah lagi rencana hasil kerjanya yang sesuai dengan, kalau memang dirasa kita tidak mampu nanti tidak perlu kita pilih. Kita pilih yang tidak menyulitkan kita nanti dalam pelaksanaannya. Misalnya ini adalah ini pelatihan mandiri di PMM selama 6 bulan nanti. Kira-kira kita bisa mengumpulkan berapa ini bukti dukungnya berupa sertifikat topik, kira-kira berapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mampu 2 kegiatan, berarti 8 kali 2 16 poin, masih kurang 8 poin lagi. Kita tambah, kita pilih di sini yang sesuai dengan kegiatan kita nanti. Kita pilih ya, misalnya ini melalui meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Kita lihat di sini tuh poinnya 8. Kita lihat nanti bukti dukungnya seperti apa. Ya, 8 poin. Nanti bergantian 1 observasi sebagai pelaku dan 1 sebagai pengamat. Sepertinya nanti bisa kita lakukan di sekolah. Ini sudah 32 poin.
Ini sebetulnya ini sudah cukup, tetapi tidak ada salahnya kalau kita tambah lagi kegiatan yang lain. Misalnya nanti yang mudah kita lakukan adalah ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan di komunitas belajar. Ini bisa kita pilih. Ya, saya rasa ini sudah cukup, 36 poin. Setelah kita rasa cukup, kita bisa lanjut ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini sifatnya adalah opsional. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Kita lihat di sini. Ini ada beberapa daftar tugas tambahan, ada 21 daftar tugas tambahan. Ada yang hanya untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Maka karena kita guru sekolah dasar, kita pilih sesuai dengan jenjang kita. Ini misalnya pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Ini bisa dipilih. Atau yang poin 8 ini pembina ekstra kurikuler. Ini juga bisa koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, koordinator penilaian kinerja guru atau guru piket. Kemudian ada juga untuk misalnya ini operator dapodik atau bendahara sekolah, atau ini tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Kita bisa pilih itu. Maka kita pilih misalnya yang sesuai dengan kita semua jenjang, yaitu yang pertama ini sebagai pembina ekstra. Nanti bukti dukunnya adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Kalau kita memiliki tugas tambahan yang lain, kita bisa tambah di sini. Misalnya seperti saya sebagai bendahara BOS, ini bisa kita pilih di sini. Bukti dukungnya apa? Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Kemudian misalnya ada lagi. Ini tadi saya melihat ada ini tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini bisa kita pilih. Laporan disertai surat tugas dan atau tugas tambahan. Oh, tetapi ketika nanti kita pikir kembali ternyata kok tidak sesuai, kita bisa hapus di sini ya. Tugas tambahannya coba kita cukup pilih 2 dulu. Setelah itu kita ke perilaku kerja. Ini ada 7 perilaku kerja kita. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Ini kita tidak perlu menulis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita bisa memilih di sini. Memahami kebutuhan peserta didik, bersifat ramah, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Misalnya kita pilih ini. Kemudian di bawahnya bagaimana untuk mewujudkan perilaku itu? Kita bisa pilih. Misalnya di sini kita memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Kemudian kita lanjutkan untuk aspek akuntabel. Indikatornya seperti apa? Misalnya melaksanakan tugas dengan jujur. Kemudian perwujudan perilakunya kita pilih salah satu. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Kemudian aspek kompeten kita pilih. Kita pilih misalnya membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Bagaimana mewujudkannya? Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Atau ini bisa
harmonis. Apa perilaku yang paling ingin difokuskan? Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Berlaku adil kepada setiap orang. Ini mudah sekali Bapak Ibu. Misalnya ini aspek loyal seperti apa? Misalnya memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian kita pilih bawahnya perwujudan perilaku. Menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Adaptif misalnya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Bagaimana mewujudkannya? Menyampaikan gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan. Kemudian yang kolaboratif, kita bisa pilih memberi kesempatan kepada warga sekolah untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana mewujudkannya? Menerima pendapat saran dalam menyelesaikan tugas. Nah, setelah 7 tadi, 7 perilaku kerja sudah kita pilih, kita ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini Bapak Ibu, padahal tadi kita hanya memilih beberapa rencana hasil kerja, tetapi ada rencana hasil kerja atau RHK yang secara otomatis akan tercantum di sini. Misalnya adalah ini, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Ini di awal tadi kita yang memilih rekomendasi ini ya. Kemudian yang kedua, nanti bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Rencana hasil kerja yang kedua yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar ya. Tadi kita memilih berapa ini? Tadi 2 kegiatan ya, karena ini ada 8 poin. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ini juga 2 kegiatan. Poinnya adalah 16. Kemudian selanjutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini ada 8 poin di sini. Selanjutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik yang diselenggarakan di komunitas belajar. Ada 4 poin. Selanjutnya RHK yang ke-6 yang tadi tidak tampak di awal tetapi melekat di sini yaitu tersusunnya KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Ini tentu saja bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kita. Dokumennya adalah KOSP. Selanjutnya adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini targetnya adalah tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian hasil kerja tambahan yang kita pilih tadi adalah yang pertama sebagai pembina ekstra. Itu bisa ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, misalnya pramuka dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sebagai bendahara BOS. Kemudian perilaku kerja tadi yang sudah kita pilih juga akan terangkum di sini, baik itu aspek, indikator maupun perwujudannya. Nah, setelah dirasa yakin kita bisa mengubahnya. Kalau belum yakin, kalau sudah yakin kita lanjut ajukan. Kita akan dihadapkan pertanyaan seperti ini. Nanti kalau kita klik ajukan, nanti langsung muncul di bagian beranda kepala sekolah. Tetapi kalau kita masih ingin berpikir lagi, kita simpan saja sebagai draft. Demikian tutorial menyusun perencanaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.